Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zuniarti. Saya dari uh, Prodi Informatika, uh, kelas IT 6206. Di mata pelajaran kali ini, yaitu struktur data algoritma, saya izinkan mempresentasikan yaitu tentang notasi algoritma, variabel, dan tipe data. Dan untuk presentasi ini itu untuk penilaian ujian tengah semester pada semester 1 ini. Baik, untuk langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang notasi algoritma, variabel, dan tipe data. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama notasi algoritma. Jadi nanti kita akan mempelajari apa sih itu notasi algoritma dan seperti apa tipe-tipenya, lalu variabel data, dan tipe data. Nah, untuk yang pertama itu yaitu notasi algoritma. Jadi apa sih notasi algoritma itu? Jadi notasi algoritma itu adalah sebuah logika atau metode, sebuah tahapan yang sistematis itu digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Nah, untuk tipe algoritma, notasi algoritma itu sendiri itu ada dibagi 3, yaitu yang pertama notasi algoritma deskriptif, yang kedua flowchart, yang ketiga pseudoc. Gitu. Jadi nanti kita pelajari satu persatu bagaimana cara membuat algoritma dengan penulisan seperti 3 contoh ini. Oke, untuk yang pertama itu notasi algoritma deskriptif. Nah, untuk notasi algoritma deskriptif ini penulisan yang dilakukan itu kita menggunakan instruksi-instruksi bahasa seperti itu. Dan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia terutamanya, dan itu menggunakan kalimat yang deskriptif. Nah, di sini contohnya yaitu pada saat kita membuat pemrograman untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, nah kita tulis algoritmanya sebagai algoritma deskriptif, yaitu kita tuliskan step by step-nya bagaimana cara menghitung luas tersebut. Dan ini sebagai contoh, yang pertama itu kita memasukkan atau menginput data dari panjang dan lebarnya dari persegi panjang tersebut. Lalu step yang kedua, kita menghitung luasnya, yaitu dengan memasukkan rumus yang kita ketahui, rumus segi panjang itu adalah panjang kali lebar, seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita dapatkan hasilnya, nah barulah akan kita menampilkan hasil dari luas persegi panjang. Nah, contoh lainnya seperti misal kita contohnya misal membuat kopi. Nah, itu kita algoritmanya misal yang pertama kita siapkan kopi dan air panas gelas seperti itu ya. Yang kedua kita masukkan kopi ke dalam gelas, lalu masukkan air. Yang ketiga kita aduk kopinya, dan yang keempat hasilnya adalah kopi tersebut bisa diminum gitu. Dan itu adalah algoritma atau proses penyelesaiannya dalam bentuk deskriptif. Nah, yang kedua itu kita bisa menulis algoritma dengan flowchart. Nah, perlu dipahami ya di sini flow itu alur, dan chart ini adalah seperti bagan atau gambar lah, grafis. Nah, kita
menganalisis atau membuat algoritmanya itu kita dijelaskan dalam bentuk gambar atau grafis. Untuk ada simbol-simbolnya dari flowchart. Nah, yang di sini ada simbol terminator itu untuk memulai atau mengakhiri program gitu. Lalu untuk selanjutnya ada garis. Nah, di sini itu bisa untuk menghubungkan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Lalu di sini ada segi 6, itu preparation. Lalu di sini ada bentuknya persegi panjang, itu untuk memproses data untuk input atau output datanya. Lalu di sini juga ada predefined process. Lalu yang wajib ini sebagai decision, biasanya di sini itu untuk memberi pilihan. Jadi iya atau tidak gitu. Kalau iya prosesnya apa, kalau tidak itu nanti prosesnya apa, seperti itu. Lalu ada on-pack connector dan off-pack connector. Nah, jadi yang terminator ini pasti ada di akhir sama di awal sebuah flowchart. Nah, sebagai contoh di sini sama, yaitu membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini ada terminator ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau terminator itu untuk, jadi saat memulai pun kita juga harus menggambar terminator di sini. Lalu di sini kita untuk input, jadi kita masukkan nilai panjangnya itu berapa, lebarnya berapa, kemudian akan diproses di bagian yang persegi panjang ini, itu untuk memproses luasnya, gitu ya, memproses data berdasarkan rumus yang kita masukkan. Kemudian akan tampil hasilnya persegi panjang. Jika sudah, kita bisa end programnya seperti itu. Yang ketiga yaitu pseudocode. Jadi pseudocode itu adalah istilah yang sering kita gunakan dalam programan dan bidang berbasis algoritma gitu. Jadi pseudocode ini untuk mengimplementasikan nantinya akan dijalankan di suatu program bahasa pemrograman seperti itu. Dan contohnya di sini masih sama menggunakan luas persegi panjang. Nah, di sini contoh yang pertama kita akan deklarasikan dulu panjang lebarnya itu bisa menggunakan tipe data apa. Di sini saya ambil contoh panjang lebarnya itu nanti akan dideklarasikan dia tipe datanya adalah integer. Kemudian luasnya juga itu nanti adalah integer. Nah, kalau diketahui panjang dan lebar ini itu kita sebutnya adalah variabel. Dan nanti akan kita bahas di selanjutnya, di slide selanjutnya. Lalu kita mulai algoritmanya, yaitu dengan memberikan proses di sini, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini adalah tanda atau tipe data, salah satu tipe data juga, dan luas ini merupakan variabel gitu. Oke, karena sebelumnya kita juga sudah sebut variabel, tipe data. Yang kedua adalah kita membahas tentang variabel data.
Nah, jadi variabel data itu apa sih? Jadi variabel data itu adalah dalam pemrograman itu adalah sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu sebuah value di situ. Nah, kita pun juga dalam variabel tersebut kita bisa selain menyimpan data, kita bisa mengubahnya ataupun mengakses kapanpun gitu. Nah, jadi kita bisa tersebut ketika sudah dideklarasikan di awal, nah kita bisa memanggilnya beberapa kali untuk menjalankan program kita. Biar tidak membingungkan kita sendiri gitu ya untuk menulis program tersebut. Nah, jadi kita mendefinisikan total score misal gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tulis TS saja gitu. Nah, sebenarnya itu bisa kita singkat TS gitu, tapi itu akan uh, uh, kedepannya kita pasti ini ada variabel untuk apa gitu. Jadi sebaiknya kita juga harus memikirkan untuk pemilihan namanya. Jadi kita tulis saja total underscore score gitu. Nah, itu juga bisa. Lalu menghindari kata kunci. Yang menghindari kata kunci ini yang dimaksud misal kita menggunakan kata kunci yang ada di pemrograman, misal if, else, while, dan contoh-contoh lainnya itu digunakan untuk variabel itu tidak bisa. Jadi itu akan crash program kita. Lalu variabel itu juga case sensitif. Jadi misal penulisan umur dengan huruf besar dan umur dengan huruf kecil itu berbeda variabel, sudah dianggap berbeda variabel. Gitu. Lalu case sensitif lainnya yaitu spasi. Nah, variabel itu kalau bacanya tidak boleh dispasi. Kalaupun misal biar tidak gabung semuanya itu kita bisa pakai tanda underscore untuk memisahnya gitu. Jadi kalau misal ada spasi itu akan dianggap dibaca bukan satu variabel tapi dua variabel. Lalu menghindari angka di awal. Nah, ini tidak disarankan kalau misal menuliskan variabel itu di awal ada angkanya. Jadi perlu di-note bahwa kita bisa pakai angka di variabel kita, namun penulisannya jangan di awal gitu ya. Di tengah-tengah atau bisa di akhir seperti itu. Lalu panjang nama variabel. Jadi variabel ini tujuannya untuk membuat kita fleksibel pada saat pemanggilan program. Kita bisa tinggal panggil variabelnya saja tanpa harus menulis ulang value yang kita punya gitu ya. Nah, ini jangan juga panjang-panjang dan karena itu juga tidak efektif gitu. Dan untuk variabel perlu dicatat bahwa di setiap pemrograman itu sintaknya berbeda-beda. Jadi perlu diperhatikan pada saat penulisan variabel. Nah, contohnya di sini penulisan variabel di C++. Jadi kalau di C++ itu data tipe datanya itu ditulis di awal gitu. Jadi contohnya di sini string nama sama dengan petani kode.
Nah, maksudnya apa? Di sini variabel nama itu memiliki tipe data string dan petani kode ini adalah value, nilainya dari sebuah variabel nama tersebut. Nah, jadi ke string, float ini adalah contoh-contoh tipe data yang nanti akan kita bahas berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu tipe data. Tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Jadi tipe data itu adalah klasifikasi value atau nilai sebuah variabel yang membantu kita mengoperasikan komputer agar program itu jalan dan dikenal komputer kita itu mengenal program kita gitu, dan pada saat dijalankan itu tidak menghasilkan output error gitu ya. Nah, untuk tipe data sendiri itu ada macam-macam. Nah, ini saya ambil contoh. Yang pertama itu integer. Biasanya pada misalnya int seperti ini. Nah, penggunaannya itu untuk bilangan bulat. Jadi minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu kita bisa pakai integer, dikategorikan integer, lalu kita menggunakan float, tipe data float. Lalu karakter, ini untuk huruf angka atau tanda baca, itu lalu selanjutnya ada boolean. Nah, boolean ini biasanya untuk penentuan. Jadi, misal apakah nilai A lebih besar dari nilai B, itu jadi itu kita menggunakan boolean. Jadi jawabannya itu hanya true atau false saja. Lalu ada array. Array ini untuk list biasanya seperti itu ya. Jadi urutan tertentu. Gitu. Jadi misal di sini rock 1, just 2, blue 3, blue 2 gitu ya. Nah, lalu string. String ini itu sebagai teks ya. Jadi kalau di situ ada tuh kalimat itu hello world. Contohnya misal di sini ada hello, world, ada seru. Nah, itu kan ada berisi sebuah huruf dan karakter ya, yaitu simbol-simbol. Nah, itu kan campur tuh dalam satu variabel itu value-nya campur. Nah, itu termasuk string seperti itu. Nah, ada juga aritmatika. Di sini biasanya untuk program kayak tadi penghitungan luas atau apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan simbol operator aritmatika. Jadi contohnya misal di sini plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, tanda bintang perkalian, dari pembagian slash pakai bagi gitu. Dan ini uh, bisa dilihat penghitungan luas. Nah, itu bisa pakai aritmatika seperti ini. Oke, baik. Mungkin cukup untuk materi yang saya sampaikan. Dan ya, untuk materi yang saya ambil di sini itu saya mengambil materi pada sesi 2 gitu. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.